pernah ada cewek datang ke studio, gue sama saudara lagi live, tiba-tiba cewek datang cakep dua-duanya, kita ke distract gitu kan, anjir siapa nih? Ini jujur aja ya, dari awal kan sebenarnya di kosan gue ada internetnya, tapi internetnya itu kayak apa sih namanya, kayak nggak stabil. Kirim data rekaman video kan lumayan ya ke Google Drive, itu gue bisa sampai waktu gue belum pakai oksigen, gue bisa pakai sampai 3 hari coy. Hah? Ngirim? Cek 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 1 2 3. Hai Oksigeners, kembali lagi di channelnya oksigen.id. Kali ini di sesi Toksigen. Nah, sebagaimana judulnya, Toksigen, talk, ngomong, berbincang-bincang, sigen, oksigen gitu. Jadi kita akan berbincang-bincang sambil menghirup oksigen dan juga pakai internetnya oksigen, dan tentunya nggak sendirian. Aku ditemenin dengan salah satu di sebelah aku nih. Ini pasti tahu banget nih, apalagi anak 90-an. Ini seorang penyanyi. Judul lagunya juga pasti terkenal banget, Adit Insomnia. Gitu ya Mas. Bener nggak itu penyanyi? Ya, bukan bener, sih? bukan penyanyi, Bukan saya penyanyi ya, bukan. bukan. Nggak apa-apa. Iya, saya. Jadi apa sebenarnya Mas Adit ini tuh apa? Tapi sebelumnya gini, gue buka dulu ya. Buka dulu. Agak nggak- Perkenalan dulu. Halo Oksigeners, nama gue Adit Insomnia. Waktu diundang ke sini, Dit, apa namanya nanti itu ya, apa namanya jadi bintang tamu di Toksigen gitu ya Iya. kan. Kirain toksik itu toksik yang beracun, gennya generasi. Generasi. Terus beracun, ternyata enggak. Toksigen. Iya. Toksigen. Iya, talk bareng sama oksigen Benar. gitu. Iya, iya, Jadi- iya. Jadi pakai internet oksigen. Wah, langsung jualan di awal. Ya nggak apa-apa, Nggak emang kita mau apa-apa. jualan. Harus pakai oksigen ya. Oke, jadi Mas Adit ini kan Hah? warawiri nih ya. Apalagi kalau misalnya anak 90-an dan sering begadang nih, gue yakin pasti tahu sih acara ini. Tapi kebetulan kalau gue jangan begadang, ya jadi gue lihat sih Mas Adit, gue lihat gitu. Cuman nggak setiap hari, tapi ada temen gue loh yang sampai setiap hari terus ngomongin Mas Adit Oh, sama ya? partnernya tuh, Mas Surya gitu. Wah, Masih tua ya. iya Adit ini lo ganteng. gitu. Surya pasti kalau yang Surya. ganteng. Bukan gue. Bukan Mas Adit. Nah, berarti namanya nama panggung nih, Ya. udah kecantol Adit Insomnia, Adit Ya. Insomnia. Itu ceritanya berarti karena iniin program insomnia apa gimana? Betul. Tapi sebelumnya sedikit diralat, sebenarnya bukan 90-an nih, kalau memang gue hidup di 90-an. Oke. Ya, besar 90-an, merasakan apa namanya, peralihan dari analog ke digital tuh ngerasain banget Iya. dibanding anak-anak sekarang. Nah, kalau nama Insomnia bener itu jadi nama panggung istilahnya. Emang dulu gue sama partner gue dulu namanya Surya. Kita teman satu kampus, kita kerja bareng, nongkrong bareng di kampus. Tapi kebetulan Surya tuh junior gue. Ah, oke. 2 tahun di bawah Oh, gue. berarti tuaan senioran Mas Adit. Kadang-kadang senior bisa muda. Oh, Siapa tahu di SMA-nya kelas Axel ya kan? Oh, iya, benar. Pembelaan. oke. Iya, terus kita dulu bawain dulu waktu Indonesia masih punya MTV, kita bawain MTV Insomnia. Untuk sekarang kan MTV udah nggak ada kan di Indonesia kan. Jadi dulu kita bawain MTV Insomnia, tayangnya mungkin buat Oksigeners yang nggak tahu, dulu tayangnya bener-bener tengah malam dan itu live. Tengah malamnya tuh jam 1 apa ya, lupa. Itu random banget. Oke. Random serandom mungkin gitu, karena gue pun kadang-kadang tiap hari nggak tahu jadwalnya syuting jam berapa. Sampai suka ditanyain di Twitter, di Facebook, bang hari ini tayang jam berapa? Anjing gue nggak tahu. Karena dulu kan tayangnya di Global TV. Global TV itu banyak banget programnya. Bisa ada F1, ada balapan F1 atau quiz F1 atau bola apa segala macem. Terus karena mereka lagi tayang kita harus mundur. Oke. Gitu. Jadi bisa dulu tayang, kalau tayang reguler sih sebenarnya jam 1-an. Gitu, tiba-tiba nanti tayang jam 2, jam 3. Fleksibel lah ya. Iya, pernah dulu tayang waktu puasa, gue inget banget tayang cuma setengah jam, yang tadi durasinya 2 jam sampai 3 jam itu cuma setengah jam gara-gara bola Liga Italia dulu. Oke. Itu sih sebenarnya gue enak-enak aja cuma Nggak setengah jam apa-apa aja ya. ya. Tapi kayak gembut gitu. Jadi setiap segmen dipotong-potongnya lebih pendek banget itu kan. Tapi itu tiap hari, running tiap hari kan ya? Dulu awal-awal kayak tiap hari deh, cuman akhirnya diputuskan untuk kalau setiap weekend nggak ada. Weekendnya tuh berarti Oke. cuman Minggu ke Senin, Sabtu ke Minggu ya nggak ada. Jadi Oke. cuma satu libur, 1 hari doang. Seminggu 6. Iya, Minggu ke Senin ada. Capek dong Mas. Setahun Ya, ada tapi lah ya, dibayar. setahun lebih. Ya iya tadi. Jadi bayar gimana? Segalanya karena cuan. Iya. Gue kecopetan di Copetan?
Kantong gua buruk. Apa? Najis ah. Semangat lagi. Iya butuh duit, bukan butuh duit ya, itu kan pekerjaan. Tapi kenapa bisa langsung tiba-tiba Dit main yuk gitu di Insomnia? Nah dulu di angkatan gue tuh kan nggak ada VJ-han. VJ-han tuh terakhir di atas sebelum gue tuh di siapa ya, generasinya Rizky Kino sama Robby Purba. VJ-han, mereka kan VJ-han. Terus 1 tahun nggak ada, sempet vakum kalau nggak salah. Di tahun gue MTV itu mereka bikin casting dan kebetulan junior gue di kampus gue itu jadi kreatifnya MTV yang seangkatan sama Surya, teman-teman seangkatan Surya. Gitu akhirnya kita casting. Berarti junior. Junior, tapi seangkatan sama Surya. Iya. Iya kan. Terus udah kita casting sendiri-sendiri awalnya, berangkatnya bareng kan. Sendiri-sendiri terus kayaknya kurang gitu karena terus gue bilang sama kreatifnya, castingnya berdua dong mas, gue sama Surya soalnya sering MC berdua gitu. Terus oh ya coba deh gitu, akhirnya casting berdua, casting hari Senin, Rabu dikabarin kalau keterima, Minggu langsung syuting. Weh, Rabu keterima, Minggu syuting, Kamis, Jumat 2 hari doang ya? Iya, nggak ada alasan buat nolak. Ya nggak mau nolak juga, orang dapat duit. Karena sok-sok mungkin nolak. chemistry-nya udah nggak bisa lepas ya, udah Pak Belit, Pak ya itu. Nggak juga, nggak juga ya. Nggak juga. Tapi sebenarnya yang bikin dulu kepikiran untuk tidak menerima karena kan kuliah belum kelar kan, udah gitu tayangnya pagi, kita bisa nggak ya? Karena kita siaran juga dulu, gua sama Surya siaran. Oh berarti sebelumnya memang udah lalang melintang di dunia perbacotan. Perbacotan iya. Jadi MC siaran dan itu pas banget kita baru siaran sebulan pertama, siaran pagi. Pertama kalinya siaran sebulan pertama? Enggak, siaran paginya. Oh oke. Sebelumnya siaran sore, malam gitu-gitu kan. Siaran pagi kan punya prestis tersendiri kan. Benar. Maksudnya jagoan semua radio. Ya. Terus kita izin sama bos kita, sempet nggak ngizinin gitu kan. Nanti lu pasti pada ngantuk, lemes segala macem, performanya nggak oke lagi kan, lu baru sebulan nih. Iya. Terus gua sama Surya ngeyakinin, oke kalau misalkan nanti sebulan kita malah lebih buruk performanya di siaran pagi, kita akan milih salah satunya. Okay. Ternyata alhamdulillah bisa ngebuktiin terus gitu. Tetap konsisten. Ada pengalaman lucu nggak mas selama di Insomnia? Berapa? 2 tahun tadi ya? 1 tahun. 1 tahun lebih. Banyak sih pengalaman lucunya itu, banyak banget. Lebih kayak gue nggak tahu itu ternyata sebegitu banyak kayak orang yang nonton acara kita kalau malam gitu. Kan dulu belum ada YouTube ya. Benar. Baru apa ya? Baru Facebook sama Twitter juga baru Twitter itu baru masuk kalau nggak salah tahun-tahun terakhir Insomnia mau bubar. Setahun kemudian itu banyak banget orang yang tiba-tiba nonton, sempet lagi itu bikin apa ya, bikin nobar nonton bareng Insomnia. Mantap. Gue bilang kayak, lu ngapain nonton bareng kita jadi grogi kan kalau nggak lucu gimana? Nobarnya langsung ke studio? Enggak, mereka bikin acara. Oh, oke. Kayak nonton nobar bareng bola gitu. Oh. Ada bandnya, ada dance apa terus. Ada bandnya? Iya kayak gitu. Ini ngapain sih, gue bilang, kok udah. Gak usah bikin nonton bareng. Terus ada juga yang datang ke studio ada. Datang ke studio ada dulu banyak banget yang tiba-tiba, bang mau main aja bebas, sebebas itu. Terus dulu Insomnia kan sempet tayang jadi tayangan sahur. Tapi kita sejam lebih awal. Kita nggak berani ngelawan yang lain komeng apalagi kan, udah nggak akan menang gitu ya kan. Komeng udah paling legenda ya. Iya legenda. Udah kita sejam sebelum TV bertarung di acara sahur kita udah duluan, colong star duluan. Sebulan itu banyak banget bintang tamu, akhirnya jadi terus-terusan ada bintang tamu, dan Insomnia dulu dikenal sebagai acara yang bawa band-band indie, yang memperkenalkan band-band indie. Nah, sampai kadang-kadang kita suka kehabisan stok band atau miss-schedule sama bandnya. Pernah waktu itu kayak, aduh tiba-tiba si bandnya cancel nih gitu. Ternyata mereka salah schedule, salah hari, kita ngundang siapa ya? Gua sama Surya lagi nongkrong di depan studio, tukang nasi goreng kita panggil, bang sini, mau masuk TV nggak bang? Udah tukang nasi goreng kita masukin studio, dia goreng aja kerjanya, cuman goreng, kita wawancara, suruh ngetek video klip gitu-gitu. Gitu aja ya? Iya, sampai besok-besok tukang skuteng, pokoknya jual malam itu juga kita panggil. Malah jadi konten yang keterusan gitu. Iya, sampai depan studio itu ada warkop mie gitu kan, sama bubur kacang hijau, bubur ayam. Ya mereka buka 24 jam.
waktu lagi iklan atau lagi video klip kita keluar, bang pesan bang antar studio. Ternyata kita masuk kan, mie-nya belum jadi, tiba-tiba abangnya datang, sini mas, masuk aja, masuk, nganterin masuk. Nah ini namanya mas ini, dia yang jualan mie depan sini. Jadi kalau kalian kesini nggak akan kelaparan, gitu-gitu pokoknya. Iya, interaksinya seakrab mungkin. Iya, seakrab mungkin sama penontonnya. Gitu. Fans gimana fans nih? Pasti ada dong yang ngejar-ngejar. Temen gua aja langsung, nih udah nonton Adit nih gitu. Kemarin malam cakep banget gitu. Cowok kan pasti. Cowok cewek. Cowok kan yang ngomong gitu pasti cowok. Ya, gue sih nggak pernah percaya fans ya. Jadi semuanya teman aja. Semuanya temen, terus ya banyak banget yang datang ke studio, sampai pernah ada cewek datang ke studio, gue sama saudara lagi live, tiba-tiba cewek datang cakep dua-duanya, kita ke distract gitu kan, anjir siapa nih. Terus oke, udah kelar, mereka sebelum kita kelar live mereka cabut langsung, tadi siapa Bukan ini kali. Enggak. Napak nggak kakinya? Napak, karena sama anak-anak kru gue ditadangin, diajak ke, gue bilang pinter ya, kru-kru yang cakep-cakep begini dimasukin ke ruang kru, ya gembel-gembel taruh di studio, agak enak banget pemandangan gue tiap malam. Ternyata cewek mabok. Asli coy. Mana caranya mabok masuk ke studio? Gak tahu, emang mungkin tahu kali ya studio di mana. Terus pokoknya mobilnya sempat ada yang hancur segala macem. Ada satu teman gue sih. Masuk gitu ya? Iya. Terus ya udah, gue sama Surya kan abis itu kan langsung siaran pagi kan. Aduh, andai kita nggak siaran nih Sur. Iya. Iya, andai kalau nggak siaran kenapa? Ya kan bisa langsung tidur. Maksudnya ngantuk kan gitu. Iya. Tapi Mas Adit ini multi talent. VJ iya. Gua nggak bisa ngeband. iya. Aduh, penyiar iya. Iya. Pemain sinetron juga iya. Benar nggak? Iya. Iya kayaknya. Gue pernah lihat serial Mas Adit sama Ariel Tatum. Oh itu FTV. FTV ya, Iya, FTV ya, FTV sinetron gitu. FTV. Udah tayang berapa, udah main berapa FTV, terus paling berkesan apa? Yang paling inget gini? Kalau FTV sih sebenarnya memang gue tuh dari dulu nggak pernah apa ya, memang hidup gue tuh tidak pernah menargetkan tayang di depan layar sebenarnya. Oke. Jadi waktu gue tuh suka ngecengin FTV gitu kan, tiba-tiba gue kelar insomnia nggak ya? Oh gue habis insomnia dapat ini sketsa Trans TV. Itu kan masih komedi masih gue suka lagi gitu, walaupun gue bukan komedian. Terus dapat tawaran dari manajer gue nih syuting FTV lah gitu, ya udah coba-cobain lah ya kan. Walaupun kayak haji gue ngejilat udah sendiri nih, gue udah ngata-ngatain, ngeceng-ngeceng. Enak nggak? Kenapa? Enak nggak ngejilat? Ya enggak sih. Tapi ketika lawan mainnya Air Tatum ya udah. Ya udah. Dia yang gitu ya. Nah kalau di Jogja ceritanya tokoh utamanya siapa? Ceritanya ada pemuda kampung yang knowing itu gua. Oh. Okay. Nah kalau yang di Jakarta ini kan syuting sama Ariel Tatum lagi. Jadi yang baik. Enggak, ini kayak ini lebih level di bawah lagi. Di bawah lagi pokoknya temannya si pemeran utama, tapi di bawahnya lagi lah apa? Gua nggak ngerti, lupa gua karakternya seperti apa, yang pasti gua adegannya kalau di Jakarta gua merkosa Ariel Tatum. Itu antara penghinaan sama penghargaan sih. Karena take-nya tiba-tiba gue harus berdekatan. Hanya segini, nggak ada physical distancing ya sama Ariel Tatum. Tapi berarti Mas Adit udah berapa tahun nih di dunia MC, siaran, kayak gitu-gitu? Ini tahun 2020 ya, berarti gue kan awal dari siaran sebenarnya, walaupun sebelumnya udah nge-MC. Sama Surya itu kan sama nge-MC, sama Surya seringnya nge-MC bareng acara kampus sama acara-acara yang lainnya. Total berapa tahun tuh kalau dihitung? 12 tahun. 12 tahun ya? Oh iya, 12 tahun. panjang banget. Berarti sekarang pun jadi penyiar di, boleh kasih tau merek nggak sih? Ya nggak tahu saya. Apa ya? Ya. Di Global Radio. Global Radio Jakarta. Jakarta tadi pagi juga baru siaran. Sama Mas siapa ya? Lupa. Aji Sabar. Sama Mas Aji. Iya. Nah kalau misalnya lagi pandemi gini kan, Mas tetap ke kantor apa gimana nih? Awal-awal pandemi kita masih ke kantor sih, walaupun beberapa radio yang lain udah mewajibkan karyawannya atau penyiarnya siaran di rumah. Gitu, kita masih siaran di kantor. Terus sampai akhirnya udah mau masuk sebulan pertama pandemi atau sebulan orang tuh udah WFH sebulan, kita baru masuk siaran di rumah. Dan sebenarnya
lebih suka siaran di kantor sih tadinya, karena kalau di kantor kan kita nggak ribet kan. Iya. Gue dateng, duduk, tinggal siaran. Nah kalau apa namanya, kalau siaran di rumah gitu kan, gue di kosan juga, ini agak ribet. Pertama gue harus nyiapin toolsnya sendiri, gitu kan, nyari pakai mikrofon sendiri, ya biar lebih bagus sih sebenarnya. Walaupun kadang-kadang masih pakai earphone. Terus nyeting apalah segala macam, terutama yang kesulitan kadang-kadang koneksi internet awal-awal gitu. Nah, kesulitan koneksi internet awal-awal. Ya. Sekarang masih kesulitan apa enggak? Enggak. Enggak. Kenapa tuh? Kenapa nggak kesulitan? Karena pakai oksigen. Jadi boleh gimana kesan-kesannya pakai oksigen.id, apalagi pas lagi siaran? Ini gini, ini jujur aja ya, dari awal kan sebenarnya di kosan gue ada internetnya. Tapi internetnya itu kayak apa sih namanya? Kayak nggak stabil. Karena mungkin banyak banget yang make kali gue, atau juga gue nggak ngerti. Apalagi kalau misalkan pagi-pagi mungkin banyak juga yang orang yang kerja dari rumah juga kan. Di kosan masih banyak tuh yang kerja di kosan gitu. Terus mereka juga harus pakai internet segala macem. Nah terusnya juga kerjaan gue kan sebenarnya nggak cuma siaran doang. Malahnya tiba-tiba gue ada apa nih, ada live bareng sama siapa atau apa, ngapain interview orang, harus pakai koneksi internet kan. Nah di awal-awal tuh gue sempet sempet nyewa modem wifi. Ternyata itu juga nggak ngebantu. Ya sama-sama aja ternyata, sama-sama aja sampai akhirnya aku menemukan cinta pertama kepada internet, yaitu adalah Oksigen. Oksigen.id. Betul, Oksigen.id. Kencang banget kan? Ya itu kan. Ini beneran ya, gue nggak bohong beneran. Itu sampai sampai gue kan punya kemarin di bulan Ramadan kemarin kan gue punya series gitu kan sama Magna Talks. Nah, apa ya? Aduh lupa. Kelas puber. Kelas puber. Jadi kelas puber itu konsepnya kayak e-learning class. Jadi ada Yes Lawrence sebagai dosennya, which is Yes Lawrence sudah terkenal sebagai hostnya Magna Talks. Terus ya udah dia jadi dosennya, kita rekamannya ngerjainnya itu pakai Zoom. Interaksinya, tapi ngerekamnya sebenarnya lebih gampang, rekamnya pakai handphone sendiri. Nah, itu yang rekam berarti siapa tuh? Kita sendiri. Oke. Nah, abis rekamannya kita rekam, kita kirim ke admin, maksudnya si editor. Biar mereka, nah itu kadang-kadang yang susah pertama kalau koneksi internet sama Zoom-nya lagi lambat, ya kan. Terus juga waktu mau ngirim data, karena ngirim data rekaman video kan lumayan ya, ke Google Drive. Itu gue bisa sampai waktu gue belum pakai Oksigen, gue bisa pakai sampai 3 hari coy. Hah? Ngirim? Iya 3 hari. 3 hari? Gak nyampe, sumpah. Sampai akhirnya gue ketemu Oksigennya itu, tapi sayangnya ketemu Oksigennya gue di last minute banget. Tapi masih pas kita masih syuting kelas puber, gue masih syuting. Gue baru kelar tag, kalau nggak salah tuh episode siapa ya? Aduh gue lupa. Episodenya Ari Kriting apa Sal Priadi gitu, gue lupa. Udah kelar tag langsung gue kirim, lah nyampe nih. Berapa lama? Nggak hitungan menit. Hitungan menit, jadi standar lah. Gue bilang, ini gila banget. Gue bilang kemarin gue sampai 3 hari coy. 3 hari dibandingkan semenit ya? Iya 3 hari. Saya itu satu data loh. Ini yang gue kirim kan, gue sekali kerja itu bisa 1-2 episode. 1-2 episode. Ya lo hitung aja satu data aja. Kalau yang biasanya cuma ngirim biasa pakai 3 hari nggak pakai Oksigen, ya kalau 3 data bisa 9 hari, nggak kelar kerjaan gue. Akhirnya gue sampai beli hard disk buat nakalin awal-awal. Iya. Ya. Kalau aja ketemu Oksigennya dari awal ya. Nah itu dia. Tapi nggak ada penyesalan lah, nggak apa-apa. Tapi karena setelah itu kan setelah kelas puber kelar kan bukan berarti pandemi juga kelar. Maksudnya kita masih kerja dari rumah juga pakai internet. Terus beberapa pekerjaan yang lain, kalau meeting lewat Zoom segala macam, gue nggak insecure lagi gitu kan. Kalau kemarin-kemarin tuh gue sempet yang kayak, aduh, bisa nggak ya gitu. Gue jadi harus menebak-nebak internet pakai modem atau di kosan gue yang bagus jam berapa gitu. Nah, kalau sekarang nggak usah nebak-nebak lagi ya? Nggak usah nebak-nebak udah lagi. Ada jawabannya. Betul. Apalagi kalau sekarang lagi gabut main PS kan sekarang online. Bener. Beli game PS sekarang yang baru-baru banyak banget soalnya yang lagi keluar kan. Nah, apalagi nih kalau misalnya ngomongin tadi gabut-gabutan, Mas Adit juga ada proyekan podcast nih. PLR. Iya, bukan jorok ini PLR ya. Apa ya? Mikirnya apa? Ya takutnya kalau dia nyebutnya PLR. Enggak, ini gak jorok. Jadi ini sebenarnya percakapan
namanya Leona sama Randy. Namanya bagus amat Bang. Randy itu Bang Adit jadi Randy. Iya, Leonanya adalah seseorang. Jadi kita ini sahabatan, sebenarnya cuman kayak ini aja ide simpelnya karena ini gue throwback ke 2000-an awal di 2012. Orang dulu masih sering teleponan gitu-gitu, teleponan sama sahabatnya segala macam. Ya memang video call udah kayak belum ada deh, dulu masih pakai zaman BlackBerry kan. Pasti orang pakai teleponan, CDMA segala macam gitu-gitu kan. Ya udah cerita-cerita curhat. Jadi pokoknya intinya kayak lu jadi operator telepon, ngupingin orang telepon. Oke. Gitu. Baru gue cek baru 1 episode. Ditunggu episode selanjutnya. Setiap Jumat. Setiap hari Nanti Jumat. sore tayang. Nanti sore tayang lagi tayang. Semoga dari tayang jadi cayang. Nah, itu dia. Itu dia. Oke, Mas Adit udah nyeritain tadi semua dari awal sampai sekarang. Udah lama banget. Udah berapa tadi? 12. lupa mau 12 tahun gitu ya. Kan kalau misalnya ngeliat Mas Adit nih, apalagi kan pasti fansnya udah mulai banyak nih, kayak bola salju nih, makin banyak gitu. Nggak, gue pakai Reebok sana, pakai Reebok. Bisa gitu. Ada yang kepikiran kayak pengen deh kayak Mas Adit gitu, gantengnya, skillnya. Kalau ganteng enggak deh, kayak ganteng enggak. Karena Enggak ya. Brewoknya atau apanya gitu, skillnya jadi penyiarnya. Ada kayak tips-tips nggak sih? Tips-tipsnya paling kalau lo pengen sukses di dunia entertainment, ya jadi penyiar, jadi host, MC segala macam. Sebenarnya kan sekarang banyak alternatif kan. Kayak teman-teman gue bikin apa sih namanya, Voice Institute Indonesia kalau nggak salah, di Instagram mereka jadi VO talent, segala macam. Itu bisa menghasilkan ternyata. Dari muka lu nggak kelihatan, tapi suara kayak lu ganteng banget, itu bisa menghasilkan. Itu duitnya juta-jutaan loh. Menjadi solusi ya. Menjadi solusi. Untuk beberapa permasalahan. Banyak banget temen gue yang dulu waktu pertama kali gue siaran di radio, ternyata suara iklannya yang ini, suara iklannya makanan fast food, dia ini suara ganteng banget, kayaknya kagak ganteng. Pas ketemu nggak ganteng, tapi emang suaranya ya? gitu. Tapi ternyata tuh bisa ngasilin duit, bisa sebulan bisa puluhan juta gitu lah. Terus juga MC kan sekarang juga banyak, cuman mungkin sayangnya kita harus harus agak sedikit tiarap nih kan, selama pandemi kan nggak ada event ya kan. Mungkin nanti ada penyesuaian dari teman-teman event organizer untuk bikin event-event virtual yang pakai MC gitu ya kan. Terus tapi kan masih sekarang banyak webinar juga, gitu ya, pakai ya pokoknya intinya semua event yang berjalan kan juga sekarang ditunjukkan sama internet. Nah terus pokoknya kalau misalkan mau hidup di entertainment lo udah harus yang penting adalah attitude. Itu yang dijaga sih. Lo mau terkenal apa, kalau attitude lo jelek ya nggak akan bertahan gitu. Terus cari peluang jangan yang instan. Lo nikmatin semua step by stepnya gitu kan. Karena gue percaya sih semua yang datangnya cepet banget gitu, yang cepet viral, orang juga cepet lupanya sih. Pelan-pelan aja. Mungkin kalau tadinya gue tuh dulu begini bang MC, dibayar cuman sama nasi kotak, nggak apa-apa. Besok dibayar pakai nasi tumpeng sama nasi tapi ya. Nah, tapi beda level ya. Iya beda level, nggak apa-apa, nikmatin aja. Dulu gue sama Surya pernah dibayar pakai rokok satu slop. Itu tapi abis. Kenapa? Abis kita kasih temen nggak temen. Rokoknya produk baru, kita kok nggak enak ya rokoknya. Bagaimana dibayar sama ini? Iya temen, tapi ya udahlah gitu. Jadi banyak kita anggap aja investasi, terus perluas networking, banyakin temen. Karena teman yang akhirnya mengingat kita akan skill kita, keberadaan kita gitu. Kayak misalkan ketika lo tadi gue bilang networknya diperluas dan attitude tuh baik. Misalkan kita lagi nongkrong nih gitu kan, siapa ya yang buat MC cewek nih? Oh si Aka aja nih, gitu-gitu kan bisa inget gitu-gitu karena lu baik sama orang-orang gitu. Yang penting attitude sama networkingnya diperluas. Jadi yang penting mengembangkan skill tapi attitude juga tetap dijaga gitu. Semakin padi merunduk apa ya itu ya? Ya itulah pokoknya semakin berisi apa. Banyak kuliah 8 tahun. Oke, kalau gitu terima kasih Mas. Terima kasih Aka. Insomnia. Terima kasih Oksigen. Terima kasih Oksigen. Closing dulu dong Mas Adit tapi ala-ala Insomnia. Closing Insomnia. Iya. Pokoknya terima kasih Oksigeners sudah nonton. Gue percaya semua yang
kita lakukan dengan hal yang baik pasti dapat sesuatu yang baik juga. Apalagi misalkan internetnya juga baik, internetnya sehat, internetnya oke, pakai oksigen. Pakai oksigen. Sumpah Oke. beneran gue nggak bohong. Nggak bohong. Iya. Itu dia testimoni dari Adit Lalu tadi Insomnia. nanya, oksigen gue mana? Tau aja gue karyawan. Enggak, bukan karyawan. Tapi bukannya kemarin ada yang baru ya masuk Adit namanya? Itu emang saya nge-play, iya. Oke, Isi-isi waktu luang. Oke, terima kasih Oksigeners. Dadah. Bye, sampai ketemu lagi. Ya.